Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview serta menganalisa beberapa pair yang ada di dalam market selama pekan kemarin dan pekan yang akan datang. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, komen, dan di share. Kita mulai dari SAUUSD. Kalau kita perhatikan di pair SAUUSD, ini trennya masih bullish. Kalau kita lihat di daily, ini ada area fair value gap, dan area ini relatif kuat karena di sini banyak terjadi transaksi ya. Ini turun, balik lagi, turun, balik lagi. Jadi ini merupakan area fair value gap yang kuat ya. Dan kemudian ini area based liquidity ya. Kita kemarin lihat ini area based liquidity ini di break ya. Based liquidity ini di break, jadi ini bisa menjadi market structural break. Di market kemungkinan dia akan naik. Apalagi ini adalah area yang tertinggi, all time high. Kemudian kita turunkan di H4 ya. Jadi kemungkinan market dia akan ngambil area ini area fair value gap ya, area imbalance yang kemungkinan ketika ngambil area ini, kalau ada reaksi untuk entry buy, kita akan cari entry di area ini. Jadi kita fokuskan untuk cari peluang entry di area ini jika ada konfirmasi entry. Kita lihat perkecil lagi di H1 ya. Kalau kita lihat di H1 ini ada fair value gap ya. Oke, ini ada fair value gap, apalagi ini ada liquidity internal swing low ya. Ini kita bisa jadikan acuan untuk cari peluang buy ketika market ngambil area fair value gap di H4. Kemudian di sini ada konfirmasi entry buy, maka kita akan buy. Biasanya market akan membuat manipulasi sebelum dia melakukan kenaikan. Oke, seperti ini. Ini adalah skenario entry kita jika ada konfirmasi ya. Dan kita di area sini juga kita akan perhatikan nanti polanya seperti apa. Jadi kita sebenarnya bisa memaksimalkan sell ketika di sini ada pola penurunan. Selanjutnya EUR NZD ya. Kalau kita lihat EUR NZD, ini ada area yaitu fair value gap. Ini ada reaksi di area sini. Ada reaksi. Ini kita bisa lihat nih. Ini ada fair value gap diambil. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai liquidity
Kita perhatikan kita sebenarnya ada entry ya di area sini ya, kita coba lihat di M15 ya. Kita perhatikan ketika dia berada di area fair value gap ya, dia turun ya, kemudian naik lagi ngambil area ini adalah area fair value gap. Kita kembali analisa dia nunggu ngambil ini, ternyata dia langsung ngambil area fair value gap. Kita hapus dulu. Jadi sebenarnya kita bisa entry, ini udah kita garis sebelumnya, karena sebenarnya dia sudah ini membuat perubahan market structure. Di sini ini sudah dia membuat market structure. Tapi di sini tidak ada area ya. Harusnya area ini yang relatif lebih bagus ya untuk entry sell. Ini kemarin garis karena kemungkinan dia ambil sini dan kita tidak entry buy karena dilihat di sini dia sudah ambil area fair value gap di ETF besar. Ya, kita perhatikan ketika ambil area fair value gap di area atasnya baru turun ya. Dan ini udah area diambil, kalau ini investment ya, investment. Jadi ketika balik lagi ke area yang ada fair value gap di sini kemudian turun. Ya, selanjutnya kemarin kita ada entry di area ini ya. Alasan kita entry sebenarnya ya, dia ini ambil area ini di daily di H4, kita lihat di dailynya. Oke. Kita lihat di daily dia ambil area sell set liquidity. Jadi ini men-sweep area sell set liquidity. Kemudian di sini ada reaksi kenaikan. Jadi kita lihat kemarin di M30 ya. Kita lihat di M30 ya. Dia ngebreak area ini ya, ngebreak area ini. Sebenarnya ini adalah area order block ya. Ternyata order block ini di break, jadi dia berubah menjadi market structure ya. Dia naik ngambil ini ya. Lihat di sini ada market structure disertai dengan fair value gap dan displacement. Jadi kita coba untuk entry di area sini. Area sini ini malam ya, kita left di sini. Ketika ini ngambil sempat turun, dan kenapa dia turun, dia ambil ini area order block ya. Jadi kadang di area fair value gap ini naik, kadang dia ambil area order block. Selanjutnya dia naik ya, naik, dia ambil fair value gap di sini, naik lagi dan ngambil area beset liquidity. Jadi kemungkinan ini area yang akan diambil ya, bisa jadi ini area diambil, atau kita lihat di area ini apakah ada konfirmasi sell ya. Jadi kita, kalau ini ada konfirmasi sell, kita akan close ya. Kita tunggu dia ngambil area ini, kemungkinan kalau ini kemungkinan dia akan naik ngambil area beset liquidity. Dan di sini nanti kita bisa cari peluang entry sell lagi jika ada konfirmasi. Dia naik ngambil men-sweep area ini, kemudian ada konfirmasi entry di sini. Kita akan cari entry lagi di area tersebut. Selanjutnya EUR/USD. Ya. Kalau kita lihat di daily ya. Di daily dia turun di sini, dia ambil area fair value gap ya. Dia turun ngambil fair value gap, kemudian naik
turun, kemudian naik, ini naik ngambil fair value gap, kemudian turun dia juga ngambil area fair value gap ya. Coba kita di weekly kurang jelas areanya, dan daily ini kelihatan ya. Ini ada fair value gap dan di bawahnya sebenarnya ada order block. Oke, dia juga ngambil order block, ini dua area diambil ya. Selanjutnya ya, sebenarnya kita bisa entry di sini ya, entry di area sini nih, tapi ini enggak terlalu kelihatan ya areanya. Ini ada fair value gap, dan ini kalau areanya ngebreak ini lebih bagus lagi ya, lebih kelihatan karena dia membuat market structure shift, kemudian turun ngambil area ini, turun ngambil area fair value gap di sini ya. Dan selanjutnya kita akan cari ya, ini hati-hati, ini ada swing high ya, swing high ini. Oke, kalau kita sell belum bagus, jadi kita akan tunggu nanti di area ini karena ini dia sudah membuat market structure shift ya, market structure shift. Kemudian di bawahnya ini ada area fair value gap dengan target di sini ya. Ini bisa jadi target. Kalau tidak ada perubahan market structure, ini bisa jadi target. Ini bisa menjadi target dan bisa menjadi liquidity. Selanjutnya USD CAF. Oke. Kita lihat USD CAF dia ambil buy set liquidity kemudian turun. Buy set liquidity dia turun. Ya. Kita kemarin coba untuk cari peluang di area ini ya. Ya, kita perhatikan dia turun ya, ngambil area ini. Ini ada area fair value gap, dia ambil, turun ya. Jadi kita lihat nanti di area sini karena dia sudah mengambil area ini ya. Tapi kalau dari H4 ini masih bisa kita jadikan area untuk sell. Dan selanjutnya ini ada sell set liquidity. Jadi area ini ketika dia berada di sini ya, berada di area sell set liquidity, kita akan pantau ketika dia sampai area sell set liquidity. Kita bisa akan pantau ya nantinya jika dia berada di area ini, apakah dia mensweep area ini ataukah dia turun ya. Ini area yang bakal kita pantau dan area ini, tapi perlu diperhatikan nih udah ambil area base area fair value gap. Selanjutnya NJD. Oke, ini semalam ya, NJD USD. Kita analisa ya. Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya, kalau kita perhatikan di daily ya, di daily ini ada order block. Jadi ini adalah area order block. Jadi dia ini pada dasarnya ngambil area ini ya, area order block. Tapi kalau area order block langsung kita entry, ini risknya besar ya. Jadi kita di sini akan mencari konfirmasi entry ya, meskipun dia sudah ambil area order block. Kalau kita perkecil lagi ya, ini ada fair value gap.
dan ini adalah liquidity internalnya ya. Kita perhatikan ketika berada di area fair value gap atau berada di area liquidity swing high, kalau lihat di 4 ini bisa jadi oke, ini fair value gap. Kalau kita perkecil lagi ini sebagai swing high ya, ini sebagai swing high. Jadi ketika berada di area ini, kita kemarin entry area ini ya, karena kita lihat dia sudah membuat market structureship dan di sini ada area fair value gap. Dia sempat turun, sempat naik lagi ya, naik dia ambil order block ya, naik lagi sebenarnya dia ambil order block, kemudian turun ya, kemudian turun, kita entry di M30. Oke ya, kita kemarin expect ya kemungkinan area ini diambil kemudian turun ya, dan dia ngambil area fair value gap bawahnya ya, ini ambil fair value gap bawahnya baru turun. Ini sebenarnya udah nyampe target 1 ya, TP1 ya, ini sebenarnya areanya kalau di H1 atau kita lihat di A4. Oke, di A4 ya, ini juga areanya ya, kita bisa close sebenarnya di area sini TP1. Jika ada TP2 kita akan ambil lagi sampai ke bawah, kita tunggu apakah dia ngebreak area ini, ngambil area ini ya. Selanjutnya AUD USD ya, AUD USD ini juga turun, kita lihat di daily ya, ini ada area fair value gap. Kenapa dia naik? Karena di sini ada fair value gap. Oke, kita lihat dia naik, kemudian di sini ada halangan juga, ini order block ya, ini order block. Jadi ini kita ya, ini sebagai area udah membuat market structureship di sini. Ini dia membuat market structureship dan dia ambil breaker block ya. Dia sempat naik ya, kemudian turun. Tapi kemarin kita tidak entry di sini ya, karena tidak terlalu bagus ya untuk areanya. Meskipun di HTF-nya ini clean ya, ini ada order block, tapi untuk konfirmasinya kita tidak terlalu misalnya sebenarnya ini ya, kalau kita jeli ini ada order block ya. Kemudian USD CHF ya, kalau di USD CHF ini ada area sell set liquidity ya, ini kita bisa pantau ketika berada di area sini ya, kita bisa cari peluang sell ya jika berada di ngambil mensweep area ini. Namun ini ada larangan, jadi kita lihat nanti ketika mengambil area ini kita bisa cari buy. Kita kemarin coba entry di area sini ya, cari entry tapi dia nggak naik ya, karena berada di area sell set liquidity ya. Ini masih kita perhatikan nanti, kita lihat apakah dia membuat mensweep ini. Kalau mensweep kemudian ada area, ada displacement di sini, market structureship ya, kita bisa entry buy nanti jika ada konfirmasi entry. USD CAD, USD CAD kalau di daily nih dia turun ya, sempat turun karena ngambil order block.
ini juga ada fair value gap ya. Kalau dia naik, kemungkinan naik di sini ngambil area fair value gap. Ini kita pantau dulu di area sini. Kalau dia naik lagi, kita bisa pantau di area sini. Oke. Ya. Sebenarnya dia membuat liquidity, ini manipulasi. Kemudian mengambil liquidity grab, membuat market structureship. Di sini ada fair value gap. Ya. Di sini ada fair value gap. Bisa target di area sini kalau entry. Kita lihat lagi nanti apakah dia turun. Ini dia membuat displacement atau dia naik lagi, ngambil lagi area liquidity ini. Ya, kita lihat lagi nanti. Kalau ini ngebreak, ini akan bagus untuk sell. Kemudian GPP USD. Oke. GPP USD. Kita lihat di weekly, daily ya. Coba kita lihat di weekly. Weekly nggak kelihatan. Ya, di daily. Ini sebenarnya dia ambil fair value gap dan ini ada mitigation block ya. Ini mitigation block. Dan pas di area mitigation block dan di dalam mitigation block ini ada fair value gap. Dia sempat turun, ngambil area ini, naik. Oke, tidak ada konfirmasi yang bagus untuk entry buy. Ya. Kita lihat di hambat. Oke. Kita masih nunggu wait and see di area sini ya. Ini belum ada ya. Ranknya juga nggak terlalu pendek. Ya, kita bisa lihat nanti di area sini. Kita fokus di area sini. Atau area atas. Ini ranknya ya. Kemudian GPPJP. Oke. Ini sempat naik ngambil sell set liquidity. Ya. Ya, dia membuat market structureship ini di sini. Kemudian di sini ada area fair value gap. Nah, ini kalau langsung turun ngambil area ini akan jadi bagus ya. Jadi dia membuat struktur baru lagi. Ya. Kita bisa tunggu di area sini. Ini juga area yang nggak terlalu bagus ya. Oke, nanti kita lihat. Ini ada sell set liquidity. Kita perhatikan di area-area ini. Sell set liquidity. Ini ada fair value gap ya. Kita bisa perhatikan di area ini. Kemudian Nasdaq belum ada tanda-tanda penurunan meskipun dia udah ambil area, udah di area order block di daily ya. Masih belum ada konfirmasi sell ya. Ini belum ada area yang bagus. Kita bisa tunggu nanti ini apakah dia membuat konfirmasi sell. Kemudian BTC USD ya. BTC ini naik ya. Ini naik, sebenarnya dia ambil area fair value gap di sini di daily ya. Naik kemudian ngambil fair value gap. Oke. Ya, di daily dia ambil fair value gap dan
di TF30 dia ambil ini area. Ini fair value gap-nya di ini lebih jelas ya. Selanjutnya kita lihat di area ini order block. Dan kita akan tunggu di atas. Ya, ini area ada liquidity, swing high, dan di atasnya ada area order block ya. Kita tunggu di area ini. Ya. Mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.